Tadi kan mereka minta agar dinyalakan api. Ya, istauqada naran, mereka minta dinyalakan api. Ketika api sudah nyala, yang dihilangkan Allah nur, zahaballahu binurihim. Allah tidak mengatakan zahaballah binarihim. Allah hilangkan api mereka. Bukan apinya yang dihilangkan, nurnya. Coba perhatikan baik-baik ya. Allah tidak mengatakan zahaballahu binarihim. Allah hilangkan apinya, Allah padamkan apinya, enggak. Yang Allah hilangkan nur. Kalau nurnya hilang berarti apinya, panasnya masih ada. Yang hilang cuma cahayanya dihilangkan dari mereka. Ya, tapi panasnya tetap ada bersama mereka. Nah, itulah kenapa orang munafik selalu berbuat rusak. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 17. Kita baca ayatnya, Al-Baqarah ayat 17. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naran falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang-orang yang minta dinyalakan api. Ketika sudah terang di sekitar mereka, maka Allah hilangkan cahaya mereka dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat kebenaran. Itu artinya surat Al-Baqarah ayat 17. Yang ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu kata Allah seperti orang-orang yang minta dinyalakan api karena mereka dalam kegelapan. Lalu ketika sudah terang, mereka malah tidak menerima, cuek. Lalu kemudian Allah hilangkan cahaya itu dan membiarkan mereka kembali dalam kegelapan. Jadi orang munafik ini adalah penduduk Madinah. Karena memang yang banyak munafik itu dari penduduk Madinah. Nanti disebutkan di surat At-Taubah 101. Ya, di At-Taubah 101 kata Allah, "Wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun wa min ahlil Madinah." Jadi orang munafik itu dominannya dari penduduk Madinah. Sebagian dari pedalaman Arab. Nah, kenapa penduduk Madinah itu jadi munafik? Karena awal mula kemunafikan itu dari bangsa Arab, Aus dan Khazraj. Jadi di Madinah itu ada dua suku yang hidup dalam kegelapan. Mereka saling berperang, mereka saling berbunuhan, mereka tidak pernah akur, tidak ada aturan yang bisa membuat mereka hidup damai, hidup dalam kegelapan. Nah, kemudian mereka menginginkan ada sosok, ada tokoh yang akan memberikan jalan kebaikan kepada mereka. Maka muncullah seorang tokoh namanya Abdullah bin Ubay, dan ini digadang-gadang akan menjadi penguasa di Madinah, akan dinobatkan menjadi pemimpin di Madinah. Tapi kemudian ketika mereka melakukan haji, datang ke Makkah di tahun ke-10 dan tahun ke-11 kerasulan itu, maka mereka melakukan baiat, melakukan baiat tahun ke-11 tahun 12 Mereka melakukan baiat yang disebut dengan baiat Aqabah, ada 2 kali. Lalu mereka bersepakat meminta Nabi untuk pindah ke Madinah sebagai orang yang mungkin bisa menerangi mereka, menuntun mereka ke jalan yang benar.
Jadi mereka memang minta. Jadi penduduk Madinah ini minta agar Nabi Muhammad datang ke Madinah untuk memberikan cahaya ke mereka. Itu kenapa perumpamaannya kama salil lazis tauqada naran. Mereka seperti orang yang minta dinyalakan api, ya, supaya teranglah mereka. Memang begitu orang munafik. Tapi ketika cahaya sudah datang, Nabi Muhammad sudah datang ke tengah-tengah mereka, lalu mereka membencinya, mereka tak mau mendengarnya. Itu makanya dilanjutkan perumpamaan mereka itu, au kasayyibim minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barkun yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Mereka diumpamakan seperti orang yang minta hujan, lalu hujan turun, tapi mereka kemudian takut, karena namanya hujan tuh pasti ada guruhnya, ada halilintarnya. Mereka menjadikan jari mereka ke telinga mereka karena takut dengan suara kebenaran itu. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu dari kebenaran itu seperti guru, seperti petir yang menyambar mereka, yang memecahkan telinga mereka. Maka mereka tutup telinga mereka. Artinya mereka tidak mau mendengar nasihat dari Nabi. Padahal mereka minta, ya, agar Nabi datang pindah ke Madinah. Tapi kemudian mereka tidak mau mendengar. Mereka tutup telinga mereka seperti mendengar suara petir. Nah, yang menariknya, orang munafik ini kata Allah, tadi kan mereka minta dinyalakan api. Istauqada naran, mereka minta dinyalakan api. Nah, ketika api sudah nyala, berarti ada dua di sana tuh yang mereka dapatkan. Satu, cahaya. Dua, hangat, panas. Karena api itu kan menghasilkan panas. Jadi api itu ada dua. Ada terang dan ada panas yang sifatnya membakar. Nah, ketika mereka menolak nasihat Nabi, menolak ajaran Nabi, maka yang dihilangkan Allah dari mereka itu adalah nur, bukan apinya. Tadi kan mereka minta agar dinyalakan api, ya, istauqada naran, mereka minta dinyalakan api. Ketika api sudah nyala, yang dihilangkan Allah nur, zahaballahu binurihim. Allah tidak mengatakan zahaballah binarihim, Allah hilangkan api mereka. Bukan apinya yang dihilangkan, nurnya. Coba perhatikan baik-baik, ya. Allah tidak mengatakan zahaballahu binarihim, Allah hilangkan apinya, Allah padamkan apinya, enggak. Yang Allah hilangkan nur. Kalau nurnya hilang berarti apinya, panasnya masih ada. Yang hilang cuma cahayanya dihilangkan dari mereka. Ya, tapi panasnya tetap ada bersama mereka. Nah, itulah kenapa orang munafik selalu berbuat rusak. Karena mereka cahaya tak ada dan mereka sifatnya membakar karena panasnya masih bersama mereka. Cahayanya sudah hilang. Nah, itulah kenapa orang munafik kemana-mana selalu bikin kerusakan. Itu makanya di Al-Baqarah 11-12 apa kata Allah? Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketika dikatakan kepada mereka, ya jangan berbuat rusak, mereka mengatakan, oh kami mah orang baik, tidak pernah bikin rusak. Ketahuilah kata Allah, mereka orang-orang yang selalu bikin rusak. Al-mufsidun, bukan kerusakan yang sekali-sekali, kerusakan yang tanpa batas. Itu makanya al-mufsidun itu kata benda, bukan hum yufsidun, tapi mufsidun, karena bikin rusaknya itu tanpa batas sampai hari kiamat. Maka kata benda. Itu artinya orang munafik selalu bikin rusak. Kenapa bikin rusak? Karena api mereka membakar. Karena yang dihilangkan dari mereka cahaya, kebenaran, petunjuk. Tapi yang panas tetap ada. Karena api dua unsurnya tadi. Ya, ada cahaya, nur, dan ada panas. Ya, ada panas, har. Nah, yang Allah hilangkan dari mereka cuma nurnya. Zahaballahu binurim. Padahal tadi mereka istauqada naran, mereka minta dinyalakan nar. Mereka bukan minta cahaya, minta api. Nah, ketika api sudah nyala,
ya bersama mereka, Allah hilangkanlah cahaya, maka api tinggal dengan mereka. Itulah rahasianya kenapa orang munafik selalu bikin kerusakan. Ala innahum humul mufsidun. Kenapa orang munafik selalu bikin rusak? Karena ada api pada mereka yang selalu membakar. Makanya orang munafik selalu menginginkan umat Islam ini kalau bisa ya bertengkar, berpecah belah. Orang munafik itu selalu mengadu domba kan? Karena memang mereka selalu bikin rusuh. Ya, al-mufsidun namanya. Kenapa? Karena tadi mereka api yang cahayanya hilang, tinggal panasnya bersama mereka. Nah, itulah rahasianya kenapa Allah tidak mengatakan zahaballahu binarihim, tapi zahaballahu binurihim. Karena mereka minta dinyalakan api, apinya sudah nyala, lalu kemudian mereka membenci Nabi, ya maka cahayanya kebenaran yang dihilangkan dari mereka, tapi sifat negatifnya, sifat membakarnya masih tinggal bersama mereka. Nah begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.